Kembali di presisi utama, pemirsa, Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur mengamankan seorang pelaku penjamretan kepada seorang anak di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku merupakan seorang residivis yang kembali melakukan kejahatan yang sama namun dilakukan di provinsi lain. Dan berikut laporan Bribda Rizky Adi, reporter Bit Humas Polda Jatim. Seorang residivis pelaku curas penjamretan anak-anak kembali dibekuk polisi usai melakukan aksinya di Sidoarjo. Dan berikut informasinya untuk Anda. Unit 4 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Timur meringkus pelaku penjamretan anak-anak yang terjadi di Jalan Pasar Wisata, Desa Pabean, Kecamatan Sedati pada 6 Agustus 2024 lalu. Pelaku yang diamankan yakni AFN berusia 42 tahun, warga Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama, namun melakukan aksinya di provinsi lain. Kasubdit 3 Jatanras AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan bahwa barang bukti yang telah diamankan diantaranya rekaman CCTV kejadian, kalung emas dan liontin, motor dan pakaian tersangka yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Dalam modusnya, tersangka berkeliling ke pemukiman warga mencari korban. Dan saat melihat korban sedang bermain dengan temannya, tersangka langsung menarik kalung serta liontin milik korban. Menurut keterangan tersangka, hasil pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya. Jadi tersangka ini merupakan residivis, tapi di provinsi lain. Sudah 2 kali dia menjalani perkara yang sama. Jadi dia ke Pulau Jawa ini dalam rangka pulang kampung. Ternyata pulang kampung pun nggak sadar dan terinspirasi lagi dengan kegiatan-kegiatan lamanya. Kebetulan TKP yang di Sedati ini memang mungkin dia cari mana yang bisa jadikan korban. Kebetulan yang peluang paling besar ini kemarin ketemunya anak-anak, ya dia baru aja itu baru keluar, tidak begitu lama sebelum melaksanakan kegiatan itu. Mungkin kalau waktu itu ada ibu-ibu yang sedang nyapu, ya ibu-ibu juga. Jadi kebetulan peluang yang paling terdahulu ya anak kecil, ya jadi acak. Tersangka akan dikenakan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Baik pemirsa, kami menghimbau kepada masyarakat, utamanya para orang tua, untuk senantiasa menjaga anak-anaknya dan mengawasi untuk menghindari adanya potensi kriminalitas di wilayah masyarakat. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Sementara itu di Surakarta, Polresta Surakarta berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur hingga hamil. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan pelaku berinisial Y yang merupakan paman korban. Pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap korban berulang kali di rumah korban di saat situasi rumah sedang sepi. Akibat perbuatan bejat pelaku, saat ini korban mengalami hamil 3 bulan. Kapolresta mengungkap bahwa ada 4 orang korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku. Rata-rata korban masih berumur belasan tahun dan masih berstatus pelajar. Adapun modus pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban dengan iming-iming uang sebesar Rp50.000 serta melakukan pemaksaan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Dan setelah melalui proses pemeriksaan, akhirnya terduga pelaku mengakui perbuatannya. Terhadap saudari B1 diakui dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Dan kejadian itu menurut keterangan tersangka dan menurut keterangan korban dilakukan sering kali. Sehingga terungkap bahwa terungkap bahwa korban B1 hamil.
Nasib naas dialami oleh Parmo, warga desa Gombang, Kecamatan Bogorejo, Blora. Dia dilarikan ke rumah sakit akibat disabet parang oleh tetangganya sendiri akibat masalah sepele. Jadi karena mungkin pelaku merasa tidak. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto saat menggelar konferensi pers di gedung Tristan Satreskrim Polres Blora. Pelaku yang tengah membersihkan pekarangan rumahnya tiba-tiba menebas korban menggunakan senjata tajam. Korban sempat melawan namun langsung tersungkur dan dibawa oleh tetangganya ke rumah sakit. Menurut pelaku, ia sudah lama punya masalah dengan korban karena korban sering menggeser dan merusak batas tanah milik keduanya. Pelaku berikut barang bukti kini telah diamankan dan akan dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Blora. Penganiayaan atau permasalahan tersebut terkait masalah batas tanah antara pelaku dan korban. Nah, jadi tadi pagi si korban membersihkan membersihkan halaman tanah tersebut, terus ditegur oleh si korban. Jadi karena mungkin pelaku merasa tidak terima dan merasa itu adalah tanahnya, sehingga langsung mengambil parang yang langsung ditujukan kepada korban, dan korban mengalami luka sobek selebar 10 cm dan saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora. Sementara itu, Polda Riau menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus korupsi dana KUR di salah satu bank BUMN di Bengkalis. Modus kasus ini yakni dengan menggunakan nama warga untuk mencairkan dana KUR untuk keuntungan pribadi. Ketujuh tersangka tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai 46 miliar rupiah. Korupsi ini merupakan pengembangan perkara yang kerugian negara 46 miliar sekian, yang sebelumnya kita telah memproses 2 kepala cabang bank BUMN yang saya sebut banknya, cabang Bengkalis, 2 kepala cabang dan 1 analis, 3 orang bank telah kita proses dan sekarang dalam proses persidangan yang dilakukan oleh jaksa di dalam pengadilan Tipikor. Kemudian kita kembangkan mereka yang menikmati uang tersebut, melakukan penipuan, melakukan data-data fiktif di KUR Bank BUMN Bengkalis tersebut. Jadi semuanya tersangka itu ada 8. 8 itu ada 2 kepala desa yang terlibat, yang menggunakan data-data masyarakat untuk mencairkan KUR tersebut. Dan setelah cair, uang tersebut dinikmati oleh mereka. 2 kepala desa tersebut, yang satu yang meninggal dunia. Tetapi walaupun sudah meninggal dunia, kita tidak henti untuk mentrace aset, mencari aset-aset negara yang masih dimiliki oleh para tersangka. Kejadiannya mungkin akan tahun 2000 sampai 2022. Pertama adalah saudara Sarli dan saudara Mak Diator. Mereka berdua mencari 71 debitur. Satu debitur adalah 100 juta. Kemudian tersangka berikutnya Joko Sutiono, yaitu wira swasta, dengan mencari 196 debitur, berarti menikmati sekitar 19 miliar 600 juta. Kemudian tersangka berikutnya adalah Suyoko, yaitu kepala kelompok tani Mas Muda, dan saudara Syahdarun, merupakan bendahara kelompok tani tersebut. Mereka mencari di 92 debitur. Kemudian saudara Hartono alias Alang, merupakan wira swasta atau kontraktor. Kemudian mereka mencari 39 debitur, berarti 3 miliar 900 juta. Kemudian saudara Suyanto, merupakan kepala desa yang masih hidup,
yaitu sebanyak 10 debitur sebanyak 900 juta, dan terakhir saudara Alizar, salah satu aktor intelektual yang sudah meninggal dunia, yaitu 42 debitur dengan uang yang dimakan 4 miliar 200. Jadi modus-modus mereka inilah yang menipu, mencari debitur, mencari nama-namanya, kemudian debitur hanya diberikan uang sedikit dan mereka menikmati uang tersebut. Ini masih kita proses. Saat ini kita telah mengamankan uang 313 juta yang kita ambil dari satu kelompok tani yang disimpan oleh salah satu tersangka di rekening bank kelompok tani tersebut. Kemudian ada dokumen-dokumen yang lainnya. Kemudian ada 2 kendaraan Ford Escape, Toyota Fortuner, dan beberapa dokumen-dokumen yang lainnya. Saya juga menghimbau, mengingatkan kepada seluruh bank yang ada di Provinsi Riau ini agar memberi kredit usaha rakyat atau KUR dengan prosedur yang benar, atau harus betul-betul teliti, atau harus betul-betul seleksi masyarakat yang membutuhkan, masyarakat langsung menerima, bukan masyarakat yang diambil KTP-nya kemudian dimanfaatkan dan dilakukan korupsi oleh kelompok-kelompok sindikat-sindikat ini. Di Krimsus, Polda Riau tidak main-main dengan kasus perkara korupsi, terus memerangi korupsi apapun bentuk modus dan motifnya. Ke informasi berikutnya, patroli Ditsamapta Polda Banten mendapatkan informasi adanya percobaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Personel Ditsamapta Polda Banten berhasil mengamankan pelaku setelah bekerja sama dengan guru di sekolah. Kejadian ini bermula ketika korban yang bernama Aisyah kelas 5 SD berjalan kaki berangkat ke sekolah dan di jalan dihampiri oleh pelaku yang bernama Herlian Meiko berusia 36 tahun. Pelaku yang mengendarai sepeda motor meminta korban untuk menemani ke rumah kosan di daerah Prisma dengan diiming-imingi mau dikasih handphone dan laptop. Korban menolaknya karena mau sekolah, namun pelaku memaksa meminta nomor ponsel korban. Selanjutnya pelaku datang ke sekolah mau menjemput korban, namun korban ketakutan karena ada paksaan dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Selanjutnya oleh guru dijebak dan diamankan pelaku beserta sepeda motor dan dibawa ke ruang sekolah. Selanjutnya personel Ditsamapta Polda Banten cepat mengamankan pelaku untuk mengantisipasi aksi warga. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.